Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Sela Nafi, NIM 63040200091. Di sini akan presentasikan laporan studi kelayakan bisnis Islam Bugopa Quran Halal Food. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam atas waktu dan perhatiannya. Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang menjadi pilihan akhir-akhir ini oleh sebagian banyak masyarakat di Indonesia untuk memperoleh penghasilan atau mendapat keuntungan. Nah, bisnis merupakan peluang yang sangat menjanjikan, bahkan sekarang menjadi tren atau gaya hidup. Buktinya dengan banyaknya usaha-usaha yang baru dirintis. Nah, bisnis yang sedang banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Demak adalah bisnis di sektor kuliner seperti kafe, angkringan, dan lain sebagainya. Selain itu, bisnis makeup dan skincare juga tengah menjamur di daerah tersebut. Mengapa bisnis kuliner? Bisnis kuliner merupakan salah satu pilihan yang sangat tepat ketika kita akan memilih bisnis apa yang akan dirintis. Semua orang pasti membutuhkan makanan, baik itu makanan berat maupun makanan ringan seperti halnya cemilan, bahkan minuman-minuman. Semua jenis makanan pasti akan dibeli, apalagi jika unik dan rasa yang tidak mengecewakan. Semakin unik suatu makanan dan semakin enak suatu makanan, maka semakin banyak orang yang tertarik untuk mencoba produk tersebut. Selain itu, bisnis kuliner merupakan bisnis yang membutuhkan sedikit modal. Meskipun begitu, keuntungan yang didapat tidak main-main atau bahkan berlipat-lipat sehingga cepat untuk balik modal. Makanya, bisnis ini banyak dibeli oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Rencana usaha yang akan didirikan adalah Bugopa Korean Halal Food. Pendirian usaha ini dilatar belakangi saat ini banyaknya masyarakat Indonesia, terkhususnya remaja wanita, yang tertarik dengan budaya K-pop dan K-drama, yang mana tidak lepas dari makanan khasnya, yaitu Korean food. Nah, Bugopa Korean Halal Food ini hadir untuk memudahkan menikmati makanan Korea, terkhususnya bagi orang Muslim, tanpa perlu jauh-jauh datang ke Korea dan yang sudah terjamin kehalalannya. Semua produk Bugopa Korean Halal Food dibuat dari bahan-bahan halal, bukan bahan-bahan haram seperti halnya babi dan alkohol. Pemilik usaha Bugopa Korean Halal Food ini sebelumnya juga pernah berbisnis di bidang kuliner, namun bukan makanan Korea. Usaha yang pernah digeluti oleh pemilik adalah usaha tahu bakso dan pisang coklat. Dengan pengalaman tersebut, pemilik yakin untuk membuka kembali bisnis kuliner, yaitu makanan Korea ini. Nah, pemilik memiliki ide untuk membuka usaha makanan Korea yang terjamin kehalalan baik produk maupun proses produksinya. Bugopa Korean Halal Food berpeluang sangat besar untuk dapat bertahan karena saat ini banyak masyarakat yang sedang tergila-gila dengan budaya Korea seperti makanan Korea tadi. Bugopa Korean Halal Food ini akan didirikan di Jalan Bayangkara Baru Bintaro Demak, dekat dengan RSUD Kalijaga Demak, di mana terletak di tengah kota Demak dan di wilayah yang padat penduduk agar mudah dijangkau oleh para konsumen. Selain itu, Bugopa Korean Halal Food ini juga dipasarkan melalui berbagai macam marketplace online seperti Shopee dan Tokopedia agar masyarakat yang berada di luar daerah Kabupaten Demak bisa mencicipi Bugopa Korean Halal Food ini. Selain itu, online shop ini juga diperuntukkan bagi masyarakat yang lebih suka belanja online. Di daerah tempat berdirinya Bugopa Korean Halal Food ini belum ada yang menjajakan makanan Korea. Namun di sana merupakan salah satu pusat kuliner yang ada di daerah Kabupaten Demak. Meskipun begitu, Bugopa Korean Halal Food ini akan mampu bersaing dengan para pebisnis kuliner yang lebih dulu ada di daerah tersebut. Laporan studi kelayakan bisnis Islam memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, ikhtiar untuk mendapat kesuksesan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan SKBI merupakan salah satu bukti agar perusahaan yang dijalankan mendapat kesuksesan, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berikhtiar juga didampingi dengan berdoa agar usaha yang didirikan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah meminimalisir resiko. Laporan SKBI memudahkan dalam menganalisis atau memperkirakan risiko yang akan terjadi, sehingga risiko tersebut bisa diminimalisir atau bisa dikendalikan. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Dengan SKBI memudahkan perencanaan seperti dalam menentukan jumlah dana, lokasi, pelaksana maupun bagaimana melaksanakannya, laba yang diperoleh, serta memudahkan pengawasan.
Yang keempat, memudahkan pelaksanaan. Laporan SKPI digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu usaha. Yang terakhir, memudahkan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan yang didasarkan pada laporan SKPI akan memperbesar kemungkinan kesuksesan dan memperkecil penyimpangan yang akan terjadi dalam usaha tersebut. Kunci kesuksesan bentuk usaha. Yang pertama, harga dan kualitas. Penentuan harga jual disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran. Menaikkan harga jual demi mendapat keuntungan yang berlebih tidak akan mudah, karena konsumen akan lebih memilih produk dengan kualitas yang sama namun dengan harga yang tentunya lebih murah, meskipun selisih harganya hanya sedikit. Yang kedua, produk halal dan lengkap. Barang yang diperjualbelikan sudah bersertifikat halal dari MUI dan terdaftar BPOM, agar konsumen merasa aman dan tidak khawatir ketika membeli atau mengkonsumsinya. Kelengkapan produk juga menjadi bahan pertimbangan, karena konsumen akan memilih tempat dengan produk yang lebih lengkap. 3. Pelayanan yang baik. Saat berbelanja, konsumen tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi juga memperhatikan pelayanan yang ada dalam tempat tersebut. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan konsumen, sehingga menjadikan dia pelanggan yang setia. Pelanggan yang setia sangat dibutuhkan ketika merintis suatu usaha. Yang keempat, tempat yang strategis. Lokasi usaha yang strategis seperti mudah dijangkau, terletak di pusat kota, dekat jalan raya dan pemukiman, serta fasilitas yang memadai akan menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen. Yang terakhir, promo dan diskon produk. Konsumen akan lebih tergiur pada produk-produk yang sedang promo atau diskon, bahkan meskipun produk tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Dengan memberikan promo atau diskon, tidak akan membuat bisnis mengalami kerugian selama promo dan diskon tersebut sudah diperhitungkan sebelumnya. Sekarang ini, promo dan diskon sudah menjadi hal yang umum jika suatu bisnis akan dibuka atau ketika penjualan usaha mengalami penurunan. Aspek hukum dalam laporan studi kelayakan bisnis Islam Bukoppa Korean Halal Food. Yang pertama, jenis badan usaha. Jenis badan usaha Bukoppa Korean Halal Food adalah perusahaan perseorangan, di mana membutuhkan sedikit modal yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri. Selain sebagai pemodal, pemilik juga bertanggung jawab atas perusahaannya. 2. Dokumen yang harus diteliti dan dipenuhi oleh Bukoppa Korean Halal Food. Yang pertama, KTP atau kartu tanda penduduk pemilik usaha. Yang kedua, surat izin tempat usaha perorangan atau SITU. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat, surat keterangan domisili. Yang kelima, sertifikat halal dari MUI. Dan yang keenam, keabsahan dokumen seperti status tanah dan sertifikat tanah. Yang ketiga, aspek hukum syariah. Pemilik usaha merupakan seorang yang beragama Islam dan memiliki pengetahuan mengenai bagaimana berbisnis secara syariah. Karena dalam usaha ini, prinsip syariah sangat dikedepankan. Hal ini dibuktikan dengan kehalalan bahan baku yang digunakan, serta dalam proses pengolahannya dari awal hingga menjadi produk jadi. Dan untuk menunjang usaha ini berbasis syariah, maka sertifikat halal atau logo halal dari MUI akan diusahakan. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis SPP, segmentasi. Produk Bukoppa Korean Halal Food dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa atau orang tua, karena produk yang ditawarkan bukan produk khusus. Secara psikografi, produk Bukoppa Korean Halal Food ditujukan bagi konsumen yang hobi mencoba makanan-makanan dari berbagai negara, yang berminat dengan hal-hal yang berbau Korea, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada targeting. Target usaha Bukoppa Korean Halal Food adalah semua status kalangan masyarakat, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Positioning. Usaha ini menciptakan produk makanan yang tren di kalangan pecinta K-drama dan K-pop yang saat ini sangat menjamur, menjadikan usaha ini memiliki peminat yang banyak, dikarenakan produk yang dijual halal, terbuat dari bahan baku yang berkualitas, tanpa menggunakan bahan pengawet yang berbahaya. Terdapat berbagai macam varian produk, juga tingkat kepedasan yang mengakibatkan usaha ini sangat layak untuk dipasarkan. Yang kedua, analisis minat konsumen. Dari jawaban kuesioner yang telah disebarkan, rata-rata responden setuju usaha ini didirikan, berminat menjadi pelanggan, produk yang diperjualbelikan bermanfaat, produknya dibutuhkan, masih sedikit usaha yang sejenis, harga Korean food masih terjangkau, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, analisis mitra usaha. Di Jalan Bayangkara Baru Bintaro Demak belum ada usaha yang sejenis yang menjajakan makanan Korea. Namun di sana merupakan salah satu pusat kuliner yang ada di daerah Kabupaten Demak. Sedangkan di online shop sudah banyak usaha-usaha yang sejenis. Meskipun begitu, Bugopa Korean Halal Food akan mampu bersaing dengan para pebisnis yang sudah terlebih dulu ada di daerah tersebut dan yang sudah ada di online shop. Selanjutnya ada marketing 5P. P yang pertama, produk. Makanan yang diproduksi Bugopa Korean Halal Food diantaranya yaitu tteokbokki dengan berbagai varian seperti tteokbokki original, tteokbokki mozzarella, tteokbokki spicy, raboki, dan odeng, di mana K-drama dan K-pop sangat populer di kalangan para generasi milenial di Indonesia dan diperkirakan kedepannya akan muncul lebih banyak para pecinta drakor dan K-pop sehingga bisnis ini akan dapat terus berkembang. Produk dari Bugopa Korean Halal Food yang dijual di online shop dapat bertahan hingga 7 hari di suhu ruang dan sebulan jika dimasukkan dalam lemari es. Bahan yang digunakan adalah bahan dengan kualitas tinggi, juga dengan kalori yang rendah, sehingga konsumen tidak perlu khawatir berat badannya naik jika mengkonsumsinya terus-menerus. Selain itu, sudah terjamin kehalalannya, baik dari bahan juga proses produksinya, sehingga konsumen muslim akan merasa lebih nyaman. P yang kedua yaitu pricey atau harga. Nah, makanan di Bugopa Korean Halal Food ini dibanderol dari harga 15.000 hingga 18.000 dengan rincian tteokbokki varian original harga 15.000, tteokbokki mozzarella harga 18.000, tteokbokki spicy harga 16.000, raboki 18.000 dan odeng 15.000. P yang ketiga yaitu place atau tempat. Penentuan lokasi usaha offline yaitu di Jalan Bayangkara Baru Bintaro Demak yang terletak di sekitar RSUD Kalijaga Demak. Yang dirasa tempat ini sangat strategis karena memudahkan dalam memperoleh bahan baku, mudah dijangkau dan diakses oleh pelanggan. Selain itu, produk Bugopa Korean Halal juga dipasarkan secara online di marketplace online seperti Shopee dan Tokopedia. P yang keempat yaitu promosi. Usaha Bugopa Korean Halal Food akan memberikan informasi seputar produk baru, diskon, dan promo-promo yang menarik melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. P yang terakhir yaitu people atau orang. Bugopa Korean Halal Food mempunyai karyawan yang sopan, ramah, dan mampu memahami informasi menu dari Bugopa Korean Halal Food itu, sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen. Karyawan juga cepat dalam menanggapi keluhan dan komplain, serta ketelitian, sehingga konsumen selalu mendapatkan pesanan sesuai yang dipesannya. Aspek keuangan yang pertama, sumber dana. Sumber dana berasal dari pemilik usaha karena merupakan jenis badan usaha perseorangan. Di sini pemilik usaha menyediakan modal sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua, biaya kebutuhan investasi. Dengan biaya prainvestasi sebesar 12.300.000 rupiah, fixed cost atau biaya tetap sebesar 9.200.000 rupiah, dan variabel cost sebesar 3.900.000 rupiah. Selanjutnya rasio keuangan ROE-nya 10,2, BEP unitnya 3066, BEP rupiahnya yang tteokbokki original dengan odeng 45.990.000 rupiah, tteokbokki mozzarella 55.188.000 rupiah sama dengan raboki, dan tteokbokki spicy 49.056.000 rupiah. Analisis GVM atau Gold Value Method. Usaha ini mendapatkan emas sebesar 2033 gram. Oleh karena itu, sebaiknya investasi ini diterima. Aspek teknik. Yang pertama, penggunaan teknologi. Usaha ini menggunakan teknologi semi modern karena tidak semua proses produksinya menggunakan mesin. Teknologi yang digunakan masih sederhana, seperti peralatan masak pada umumnya. Namun, tidak juga dapat dikatakan teknologi tradisional. Namun demikian, teknologi tersebut mampu menghasilkan output yang banyak. Contoh teknologi yang digunakan dalam proses produksi adalah penggunaan kompor gas,
kulkas, timbangan digital, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mempromosikan bisnis ini menggunakan smartphone dan komputer. Untuk menerima pesanan dari online shop menggunakan mesin printer untuk mencetak resinya. Yang kedua ada tata letak atau layout. Tata letak table pada usaha Bukoba Koran Halal Food yaitu restoran style, di mana penataan meja dan kursi seperti restoran pada umumnya. Meja kasir bersebelahan langsung dengan meja penjualan yang berisi makanan-makanan yang akan dijual. Pengunjung dapat melihat dan memilih langsung makanan apa saja yang dijajakan. Meja kasir terletak di dekat pintu masuk, karena memang sistem pemesanan dilakukan di awal. Konsumen masuk ke dalam resto. Setelah mendapat makanan yang diinginkan, pelanggan baru dipersilakan untuk mengambil tempat duduk yang diinginkan. Disediakan seperti kotak tempat sampah di dekat pintu keluar, agar pelanggan bisa langsung membuang sampah bekas makanan keluar resto, karena di resto ini menerapkan sistem self-service. Yang ketiga ada target produksi. Target produksi pada usaha ini dalam sehari yaitu mampu menghasilkan output 20 porsi per masing-masing varian yang dijual, baik secara offline maupun secara online. Yang keempat yaitu menghitung EOQ. EOQ rumusnya adalah akar dari 2 kali jumlah unit yang diminta setiap tahunnya dikali biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan per unit setiap tahunnya. Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, pengalaman pemilik. Pemilik usaha sebelumnya pernah memiliki usaha di bidang kuliner, diantaranya menjual tahu bakso dan pisang coklat, meskipun produk yang dijual bukan murni hasil itu. Yang kedua, tenaga kerja dan gaji. Bukoba Koran Halal Food membutuhkan 6 karyawan dengan rincian yang pertama 1 kasir dengan gaji 1,5 juta, 2 koki dengan masing-masing gaji 1 juta, 1 bagian gudang dengan gaji 1 juta, 1 admin all shop dengan gaji 1 juta, dan 1 bagian packaging dengan gaji 700.000. Itu per bulan ya teman-teman. Nah, gaji ini akan terus naik sesuai kinerja pegawainya. Yang ketiga, job orientation atau apa saja yang dikerjakan oleh masing-masing karyawan. Yang pertama, kasir. Karena sistem pemesanan di transaksi di Bukoba Koran Halal Food langsung dilakukan di awal, maka kasir juga bertugas menjadi pelayan. Tugas kasir diantaranya yang pertama, membersihkan area kasir, melayani konsumen dengan ramah dan sopan, menginformasikan kepada konsumen promo apa yang sedang berlangsung, mencatat menu yang dipesan konsumen, mengambil dan menyerahkan makanan yang dipesan konsumen, memeriksa kelengkapan pesanan konsumen, menyebut jumlah yang harus dibayarkan konsumen, memberikan kembalian jika ada kembalian, mencatat produk apa yang terjual hari itu untuk bahan evaluasi, bertanggung jawab atas uang setoran yang didapat, dan membersihkan tempat berjualan. Nah, untuk koki tugasnya yaitu memasak berbagai macam menu yang akan dijual, mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk kebutuhan memasak esok hari, kemudian memberikannya kepada bagian gudang, membersihkan area dapur atau tempat yang digunakan selama proses memasak, mempelajari resep-resep baru untuk menambah variasi produk yang akan dijual, dan membersihkan tempat berjualan. Nah, bagian gudang nih tugasnya yaitu belanja bahan-bahan baku yang sudah habis, memeriksa barang yang masuk dan barang yang keluar, serta memastikan sesuai pesanan. Yang ketiga, merapikan barang-barang di gudang. Yang selanjutnya, membawa barang yang diminta oleh koki untuk dimasak, membawa barang-barang yang diminta admin all shop ke bagian packaging, dan membersihkan area gudang. Untuk admin all shop, tugasnya yaitu menerima dan mencatat menu yang dipesan lewat online shop, melaporkan pesanan kepada bagian gudang, menerima komplain dari pelanggan dari online shop, mendapat konfirmasi dari bagian packaging terkait pesanan sudah dikemas, memberi informasi terkait promosi dan diskon di media sosial, dan bertanggung jawab terhadap pemasukan uang dari para konsumen online. Nah, kalau tugas bagian packaging yaitu mengemas barang pesanan yang sudah dibawa dari bagian gudang, memberi informasi ke admin all shop bahwa barang pesanan telah dikirim, mengirimkan barang yang sudah dikemas kepada jasa kirim, dan memastikan barang aman sampai ke tangan jasa kirim. Yang keempat ada job spesifikasi.
Bagi kasir yaitu jujur, konsentrasi dan teliti, terampil dan cepat, rajin, sabar, ramah, dan menarik penampilannya. Sedangkan bagi koki yaitu pandai memasak, terampil dan cepat, sabar, disiplin, mampu bekerja sama dengan tim. Kalau bagian gudang itu harus sehat dan kuat, terampil dan cepat, rajin, serta jujur. Sedangkan admin all shop harus ramah, konsentrasi dan teliti, rajin, sabar, jujur, aktif di media sosial. Dan terakhir bagian packaging itu harus terampil dan cepat, sehat dan kuat, jujur, rajin, konsentrasi dan teliti. Aspek ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak pada tahun 2017 sebesar 5,82%, turun menjadi 5,40% pada tahun 2018. Pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 5,36% pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia, turun hingga di angka negatif 0,23%. Namun demikian, pada tahun 2021 ekonomi di Kabupaten Demak mulai bangkit setelah pandemi COVID-19 juga semakin menghilang dari Indonesia. Pada tahun 2021, ekonomi di Kabupaten Demak meningkat hingga 2,62%. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara mulai mengalami kenaikan, yang mengidentifikasi bahwa Kabupaten Demak cukup berpotensi untuk membuka usaha makanan Korea. Yang kedua, pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2017 ke tahun 2018 naik sebesar 0,89%, tahun 2019 naik sebesar 0,86%, tahun 2020 naik sebesar 4%, dan tahun 2021 naik sebesar 0,93%. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Demak meningkat, yang memungkinkan prospek usaha Korean Food cukup baik karena target pasarnya cukup besar. Yang ketiga, pendapatan regional Kabupaten Demak dan pendapatan nasional. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan baik pendapatan regional maupun pendapatan nasional terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 ini pendapatan mulai naik kembali sehingga membuat prospek usaha makanan Korea seperti buku pakuan halal food menjadi cukup baik. Aspek AMDAL. Analisis dampak lingkungan atau sering disebut AMDAL merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu usaha, karena aktivitas usaha yang dilakukan dengan berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Berbagai rona lingkungan atau dampak dari didirikannya usaha buku pakuan halal food diantaranya yang pertama, fisiologis. Pendirian usaha buku pakuan halal food tidak berdampak negatif terhadap pencemaran udara, karena dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan yang tidak mengandung zat berbahaya yang dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Selain itu, usaha ini juga meminimalisir pencemaran tanah dengan mengganti kemasan plastik dengan EcoWare, yaitu mirip styrofoam namun terbuat dari batang tebu yang mudah terurai. Usaha ini juga menggunakan alat makan seperti garpu dan sendok yang berasal dari kayu, sehingga penggunaannya bisa berkali-kali, dan penggunaan biokasava sebagai pembungkus makanan atau kresek yang terbuat dari sari pati singkong membuatnya lebih mudah terurai bahkan dengan air. Yang kedua, dari segi biologinya, usaha buku pakuan halal food ini terletak di pusat kota yang memang tersedia lahan untuk membuat usaha, bukan berada di daerah dekat dengan hutan yang mengharuskan penebangan pohon atau bahkan rusaknya habitat hewan-hewan, sehingga habitat flora dan fauna di sini itu tidak terganggu. Di bidang sosial, pendirian usaha buku pakuan halal food justru memberikan dampak positif, diantaranya untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena dengan berdirinya buku pakuan halal food membuka banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan didirikannya buku pakuan halal food, pendapatan masyarakat bertambah atau daya beli masyarakat akan semakin tinggi. Keputusan pelayan kelayakan dari aspek hukum mendapat 8 dari 10 poin, pasar dan pemasaran 10 dari 15 poin, aspek keuangan 18 dari 20 poin,
aspek teknis atau operasi 10 dari 10 poin, manajemen dan organisasi 12 dari 15, ekonomi dan sosial 14 dari 15, dan AMDAL 15 dari 15. Total keseluruhan 87 dari 100. Oleh karena itu, usaha ini layak untuk dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.